Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman yang dirahmati Allah, sekarang kita melanjutkan cerita Nabi Yusuf selanjutnya. Judulnya Amama Ya'qub, di depan Nabi Ya'qub. Setelah mereka melancarkan rencana busuknya, mereka di sini mendatangi Nabi Ya'qub. Waja'u abahum asya'an yabkun. Di sini mereka melaporkan keadaan Nabi Yusuf yang dimakan serigala pada waktu Isya, agar kan waktu Isya itu agak gelap. Nah, tangisan palsu mereka itu akan sedikit tertutupi. Padahal sekali-kali tidak, mereka itu sebenarnya sudah diketahui oleh Nabi Ya'qub bahwa mereka itu berbohong. Akan tetapi mereka tetap kukuh kepada kebohongannya. Waja'u abahum asya'an yabkun. Mereka mendatangi bapak mereka pada waktu Isya sambil menangis. Qalu ya abana, wahai bapak kami, inna dhahabna nastabiqu, sungguh kami telah pergi berlomba-lomba, wa tarakna Yusufa, dan kami telah meninggalkan Yusuf, inda mata'ina, di barang-barang kami, fa'akalahu adzibu, maka memakan akan Yusuf oleh serigala. Waja'u ala qamisihi bidamin kadzib, dan mereka mendatangi Nabi Ya'qub dengan pakaian Nabi Ya'qub yang berlumuran darah palsu. Waqalu, mereka berkata, hadza damu Yusuf, bermula ini darah Nabi Yusuf sebagai bukti lah gitu. Wa kana abuhum Ya'qub nabiyya, adalah Nabi Ya'qub itu bapak mereka itu seorang nabi. Wa kana syaikhan kabira, adalah beliau seorang yang sudah tua. Wa kana aqala min auladihi, adalah Nabi Ya'qub itu lebih berakal, lebih cerdas daripada anak-anaknya. Wa kana Ya'qub ya'rifu anna dhi'ba idza akala insanan, bahwasanya Nabi Ya'qub tahu bahwasanya serigala itu apabila memakan akan seorang manusia, jarahahu, maka dia akan melukainya, wa syaqqa qamisahu, dan merobek-robek pakaiannya. Wa kana qamisu Yusuf saliman, adalah kamis Yusuf itu, pakaian Yusuf itu masih dalam keadaan selamat, tidak tergores sedikit pun. Wa kana masbugan fid dami, adalah pakaian itu dilumuri dengan darah palsu. Fa'arafa Ya'qub, maka taulah Nabi Ya'qub annahu damun kadzib, bahwasanya darah itu darah palsu. Wa anna qissata dzibi, bahwasanya kisah serigala yang diceritakan oleh anak-anaknya itu qissatun maudhu'atun, yaitu kisah-kisah palsu. Faqala li auladihi, maka berkatalah kepada anak-anaknya, bal hadhihi qissatun wada'tumuha, bahkan ini cerita yang engkau utarakan ini yaitu kisah yang wada'tumuha, yang telah engkau letakkan atasnya. Fasabrun jamil, maka bermula sabar itu lebih baik bagiku. Nah, sabrun jamil mungkin itu maksudnya di sini. Kalau tahu arti lengkapnya maka coba buka Al-Quran surat Yusuf, fasabrun jamil. Maka bermula kesabaran yang indah. Mungkin itu maksudnya ini. Wa hazina Yaqubu ala Yusufa haznan syadida, dan sedihlah oleh Yakub atas kehilangan Nabi Yusuf, sedihnya sangat-sangat sedih. Haznan di sini maf'ul mutlaq. Walakinnahu sabara sabran jamila, akan tetapi ia Nabi Yakub bersabar dengan sabar yang bagus. Dia tidak tidak meronta-ronta lah gitu, tidak nihayah. Karena tidak mungkin seorang nabi itu akan meronta-ronta. Yusufu fil bi'ri, nah sekarang judulnya Yusuf berada di sebuah sumur. Wa raja'al ikhwatu ilal bait, dan pulanglah saudara-saudara mereka ke rumahnya masing-masing, karena memang rumahnya itu berpisah-pisah karena mereka itu mempunyai istri masing-masing. Ini bagi yang sudah menikah. Wa taraku Yusuf fil bi'ri, dan mereka meninggalkan akan Yusuf di sebuah sumur. Wa akalal ikhwatu ta'ama, dan mereka makan
akan satu makanan. Wa namu 'alal firas, dan mereka minum dan mereka tidur di atas sebuah kasur. Wa Yusufu fil bi'ri, sedangkan Yusuf berada di sebuah sumur. Wala firasya wala ta'ama, yang tidak ada kasur dan tidak ada makanan. Wa nasiyal ikhwanu Yusuf, dan saudara-saudaranya itu melupakan Nabi Yusuf. Wa namu, dan mereka tidur. Wa manama Yusuf wa manasiya ahadan, dan tidaklah tidur oleh Yusuf dan tidaklah lupa akannya seseorang pun. Wa baqiya Yaqub yadhkuru Yusuf, dan tersisalah Yaqub hanya bisa mengingat akan Nabi Yusuf, dan tersisalah Yusuf yadhkuru Yaqub, hanya bisa mengingat ayahnya. Wa kana Yusufu fil bi'ri, adalah Yusuf berada di sebuah sumur. Wa kanal bi'ru amiqatan, dan adalah sumur itu sumur yang dalam. Wa kanatil bi'ru fil ghabati, dan adalah sumur itu di tengah hutan. Wa kanatil ghabatu muhisyatan, adalah hutan itu hutan yang sangat lebat. Wa kana dzalika fil laili, adalah pada yang demikian itu terjadi pada malam hari. Wa kana lailu muzliman, dan adalah malam itu gelap sekali. Bayangkan kita ditaruh di sebuah sumur yang gelap, yang dalam, di sebuah hutannya hutan yang gelap, di sebuah malamnya juga gelap. Ini berkali-kali gelapnya, triple gelap lah gitu. Minal bi'ri ilal Kisra, dimulailah perjalanan Yusuf menuju ke negeri Mesir, yaitu Kisra. Wa kanat jama'atun tusafiru fi hadhil ghabah, dan adalah sebuah jamaah rombongan yang ingin bersafar melewati hutan ini. Wa atishu fit tariqi, dan mereka merasa haus pada saat di tengah perjalanan. Wa bahatsu an birin, dan mereka mencari akan satu sumur untuk ia minum. Wara'au bi'ran, dan mereka melihat akan sebuah sumur. Fa arsalu ilaiha rajulan, dan mereka ketua rombongan itu mengirim mereka kepadanya sumur akan seorang laki-laki, liya'tiyalahum bil ma'i, agar mengambil air baginya dari sumur itu. Ja'a rajulu ilal bi'ri, maka datanglah seorang laki-laki menuju sumur yang ada Nabi Yusuf di dalamnya. Wa adla dalwahu, dan ia menurunkan timbanya. Wa naza'a dalwa, dan menarik timbanya. Fa idza dalwu saqilatun, maka tiba-tiba timbanya itu terasa berat sekali. Wa akhrajaha, dan ia mengeluarkan isinya, mengeluarkan sesuatu yang berat itu. Fa idza hiya fid dalwi gulamun, mungkin dalwu di sini ini dianggap muannas kayaknya ini. Dan ia mengeluarkan dalwunnya, timbanya. Fa idza fid dalwi gulamun, dan tiba-tiba di dalam sebuah timba itu terdapat anak yang berpegangan kepada timba itu. Dua dahisya rajulu wanada, terkagetlah orang itu dan ia berucap, ya busyra hada gulam, alangkah ini ta'ajib, ini ya busyra, alangkah kabar baik lah gitu, alangkah senangnya gitu. Hada gulam, bermula ini seorang laki-laki yang tampan, yang elok rupanya. Wa farihan nasu jiddan wa akhfahu, dan bersenang-senanglah orang, dan merasa senanglah orang-orang itu sekali. Wa akhfahu, dan mereka menyembunyikan Yusuf, takut orang-orang mengenal akan Yusuf, makanya disembunyikan. Nah, inilah skenario Allah Subhanahu wa taala. Nah, saya ceritakan sedikit bahwa di film Nabi Yusuf itu yang menjadi ketua rombongan daripada rombongan itu namanya Malik. Malik itu adalah keturunan daripada Nabi Ismail. Nah, mungkin ini keluarganya lah gitu, tetapi di film itu tidak disebutkan, tidak dibahas tentang keluarganya. Wa wasalu ila Misra, dan sampailah mereka ke negeri Mesir. Wa qamu fis suqi wa nadaw, dan mereka mulai menjualnya di pasar. Wa nadaw, dan mereka berteriak.
Nah kan dulu di pasar itu cara berdagang itu adalah berteriak-teriak dengan man yashtari hadzal gulam, siapa orang yang mau membeli gulam ini. Man yashtari hadzal gulam, siapa yang mau membeli ini anak. Ishtaral azizu Yusufa, maka seorang menteri membeli akan Yusuf bidarahim ma'dudatin, dengan beberapa dirham yang bisa dihitung. Artinya harganya tidak mahal lah gitu. Tetapi kalau di film harganya sangat mahal, bahkan orang-orang berani melipat-lipatkan lah gitu sambil apa namanya itu apa namanya kalau orang anu itu saling buka harga lah gitu. Ada orang yang berani segini, ada orang yang berani lebih banyak. Nah, lelang, nah melelang namanya. Waba'ahu at-tujar, dan menjuallah penjualnya, dan dijuallah kepada, dan waba'ahu at-tujar, dan seorang pedagang membelinya lah gitu. Wa ma'arafu Yusuf, dan tidaklah ia mengetahui para pedagang itu akan Yusuf. Nah sudah mungkin ini dijual kepada pedagang yang lain, lalu didagang lagi atau gimana ini. Waba'ahu, ada menjualnya oleh seorang ini, yang menemukannya tetap yang menjualnya, dan yang membeli adalah menteri, yaitu Putifar namanya. Putifar itu saya nggak tahu apakah memang ini diambil daripada kisah-kisah Islam atau kisah di Injil. Mama arafu Yusuf, dan mereka tidak mengetahui, tidak mengenal akan Yusuf. Wa dhahaba bihil azizu ila qasrihi, dan pergilah menteri itu menuju istananya. Ini bukan raja ya, ini masih di bawah raja. Wa qala li imraatihi, dan berkatalah ia kepada istrinya yaitu Zulaikha, akrimi, muliakanlah olehmu akan Yusuf, innahu waladun rasyid, sungguh dia ini anaknya, anak yang pintar. Nah ini dulu, nanti kita lanjutkan. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.